Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i arsyadatina wa masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa talamidana wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami' arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum. Ij'alhum ya Allah min ahli suhudika wa ahli ta'atika wa ahli dzikrika wa ahli ma'rifatika ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi majlis hada wa ghairuhum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dumateng para rawuh jamaah baik yang ada di majelis maupun yang ada di luar sana. Sebelum kami bimbing tentang beat, perlu kami sampaikan apa pengertian beat dari sisi hakikat. Beat secara hakikat adalah menyambungkan talinya hatimu terhadap Allah yang sempat terputus oleh nafsu. Tatkala talinya Allah hatimu terputus nafsu, maka yang kau cintai, yang kau puja, yang kau dambakan, yang kau harapkan, yang kau sembah, itu hanyalah nafsu. Lewat hati ini bercinta mesra terhadap kesenangan dunia. Tatkala talinya hati pada Allah sudah disambung, maka ada beberapa hal yang untuk menjaga supaya tidak terputus. Ada 4 hal yang harus Anda jaga sampai mati.
yang harus Anda jaga? Apa 4 hal nanti akan kami sampaikan setelah baiat. Itu sekilas masalah baiat secara hakikat. Kalau secara thariqah, Anda yang pernah ikut baiat thariqah itu apa? Di satu perjanjian hatimu. Mengapa tali Allah yang terputus harus disambung? Supaya hatimu sadar bahwasanya dulu sebelum Anda dilahirkan ke dunia, Anda telah berjanji pada Allah. Qalu bala syahidna. Nggih, kula hanya madhep bermusyahadah menyembah hati-hati hanya padamu ya Allah. Tapi nyatanya kita telah khianati, telah kita salahi perjanjian tersebut. Dan itu memang proses kita sebagai manusia. Yang kedua perlu kami sampaikan sebelum baiat. Tolong bisa dilihat di layar ya. Tatkala nanti Anda secara lesan syariat membaca asyhadu, tatkala hatimu tatkala lesanmu mengucap asyhadu, hatimu harus bisa merasakan Allah hidup yang membaiat dirimu. Tolong layar masuk di sini ya. Jadi yang di luar biar tahu. Ketika lesan mengucap asyhadu, iki adalah madhepe ati. Bisa sampai ilallah, hidup. Mana hidup? Hidup yang ada pada dirimu. Dengan cara bagaimana hatiku bisa menghadap terhadap hidup? Dengan zikir sirul asror, dengan rasa. Rasakanlah bahwasanya yang membimbing dirimu, yang membaiat dirimu adalah hidup yang ada pada dirimu. Paham nggih? Sak mampu panjenengan. Saya ulangi. Ketika lesan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, hatimu harus bisa merasakan adanya hidup yang ada pada dirimu dengan cara berzikirlah sirul asrar, yaitu merasakan. Sebab begini Bapak Ibu, Anda menyaksikan Allah itu akan dikatakan benar di mata Allah manakala yang kau saksikan Anda tahu siapa Allah itu. Paham ya? Lah, la ilaha ini sebetulnya adalah isinya duniawiyah di dalam hatimu yang mempengaruhi dirimu sehingga ketika asyhadu Anda tidak bisa sampai pada ilallah. Sehingga kita ketika sholat, mengapa hati itu mumet muter-muter ono la ilaha, bentuke ati eling sawah, ati eling kebo, ati eling pedet, ati eling wedhus lan sak piturut. Ya di situ persoalannya.
Karena Anda tidak tahu hidup pada dirimu adalah Allah. Paham ya? Sak mampuni. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ketika lesanmu mengucap Muhammad, itu adalah dirimu makhluk. Makhluk jasad dirimu itulah secara hakikat yang disebut Muhammad. Iku Rasulullah, dadi utusane Allah. Artinya secara lesan, secara syariat, zahir dirimu beat itu sebab dikongkon Gusti Allah, hidup yang ada pada dirimu. Wis iki syahadata ini disebut syahadata ini, itu ada dua persaksian. Dua persaksian hidup yang ada dirimu itu yang mengutus jasadmu menjalankan apapun, wujud dohirmu menjalankan apapun, iku hakikatnya disebut Muhammad, olehnya bisa melakukan karena diperintah hidup pada dirimu. Paham nggih? Udah. Ini nanti akan menjadi syahadat esa, syahadat tunggal. Syahadat tunggal apa kaliku? Gini. Nanti proses dalam uzlah zuhudmu nanti ketemu syahadat tunggal itu. Gimana? Gini. Ketika disebut asyhadu, hatimu bisa makrifat pada Allah, itu sudah tidak ada perbedaan antara Muhammad dengan Allah. Artinya bagaimana? Kalau bingung, ya nanti engko nek wis uzlah gak bingung kok. Ngene. Tatkala disebut Anda sudah sampai makrifat pada Allah adalah di dalam hatimu itu sudah tidak lagi berlaku yang namanya makhluk. Berarti yang menyembah, yang bersaksi dan yang disaksikan dan yang menyaksikan itu zatnya sendiri. Paham nggih? Nanti syahadat tunggal ketemu kalau sudah praktek. Wis, mudhun titik keterangane. Kalau boleh saya katakan, semua alam yang terjadi ini, apabila boleh saya tulis, pasti ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktinya ya Allah, gini. Tulisan La ilaha illallah itu tertampil di dalam aktivitas apa yang Anda lakukan. Contoh sholat. Contoh sholat. Artinya karena hiduplah semua itu terjadi. Karena Allah lah sholat itu terjadi. Karena sholatlah Anda berkumpul di sini itu terjadi. Lah wujudnya Anda secara fisik berkumpul atau sholat atau makan ataupun apapun tanpa terkecuali itu bentuk Muhammadur Rasulullah. Muhammad iku makhluk, Rasulullah iku utusane Allah. Jadi dohir tatkala tidak diperintah hidup pada dirimu jasad ini, nggak diperintah hidup pada dirimu makan, jasad bisa makan? Mboten saged. Nyantol nggih? Oke. Urusan faham gak faham iku wae Gusti Allah. Sing penting jalakno.
Apa mengke sah? Sah. Wong malah yang ada di luar iku ikut beat iku di online sah. Tapi di dalam pendapat secara syar'i gak sah. Gurumu iku padha mbek setan ya. Ya wis bahno. Pun ini nanti tatkala saya angkat beat seperti ini. Kembali lagi, apa maksudnya sampai di beat? Semata-mata Anda biar kembali kepada Allah. Tali kalau sudah dicencang, jagalah tali itu jangan sampai putus dengan perilaku 4 perkara, nantinya akan kami jelaskan. Bun, paham? Ada yang tanya sebelum saya lanjutkan beat ini terkait asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Sudah paham sedaya? Oke. Bun, nanti kalau beat yang nyaman terpejamlah. Yang nyaman meleo. Sing penting iku atimu. Bagaimana atimu bisa asyhadu iku sampai ke ilallah, atau dikatakan bisa merasakan hidup pada dirimu iku hakikatnya Allah. Rasa iku iman. Bagaimana hatimu dengan iman yang sepenuhnya bahwasanya hidup pada dirimu itu adalah Allah. Hati, urusan fisik meripat, terpejam atau tidak, silakan. Mana yang menurut kamu itu nyaman? 1, 2, berkenaan dengan 3 hal. Tuyo, sekul, telur. Iki banyak yang tanya apa maksudnya. Lah ngoten nggih? Apa maksudnya? Sebetulnya kami enggan untuk menjelaskan. Kok sego jagung, kok gak sego tiwul ae ngono. Ada yang tanya kok gak sego putih ae, utawa kok gak sego karak ae. Daerah luar ada yang susah untuk mencari jagung, seperti Riau, seperti Jambi, seperti Malaysia atau yang lainnya. Wis ngene derek. Oke. Jadi filosofnya saya jelaskan. Pertama adalah air. Apapun alasannya, manusia tidak bisa menolak sebuah air. Manusia kalau menolak air, dia pasti akan mati. Air itu tidak hanya berbentuk yang tertampil pada air di gelas atau di apapun. Di dalam apel itu juga ada air, semuanya ada air. Lah yang dimaksud air hakikatnya adalah sesuatu untuk menuju sama hidup. Dah. Kedua, masalah nasi opo-oko yo nasi jagung. Mergai awakmu akeh sing keserang penyakit diabetes, wis ngono ae. Cara kedokteran, justru Anda sering makan nasi jagung, Anda tidak begitu banyak penyakit. Jagungnya iku mang misale sak gegem, berase lah kok sak kebor, ya padha ae. Walien, berase iku sedikit, jagungnya yang banyak. Wis. Maksudnya adalah itu merah dan putih, menyimpan satu pemahaman bahwasanya manusia di dalam dirinya itu tertampil antaranya darah merah dan darah putih.
tatkala kau kehilangan di antara salah satu darah merah dan darah putih, bagaimana jasadmu? Iki secara kedokteran. Secara hakikat, mohon maaf, yang namanya darah merah dan darah putih itu tertuang di dalam hatimu dalam bentuk Anda berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana Anda bisa dikatakan sebagai pemenang jikalau Anda tidak mau ikut perang? Gak bisa. Dikatakan merdeka, dikatakan menang, itu setelah melewati proses peperangan. Makanya mau nggak mau Anda harus melakukan uzlah, zuhud. Uzlah atau zuhud adalah peperangan hatimu melawan mungsuh di dalam dirimu untuk saat ini yang disebut hawa nafsu. Kok telur kok gak begedel ae? Lah ngono to. Niku tuwakon ya niku. Kok mboten begedel mawon Gus, cek gampang. Utawa sunduk urut ngono. Ngene. Filosof di dalam telur itu terdiri dari beberapa hal. Ada lapisan luar yang disebut kulit, ya. Ada lapisan dalam yang disebut putihnya itu adalah protein. Putihnya itu adalah sesuatu yang dibutuhkan badan. Lah kuning itu adalah hatimu, atau di dalam kuning itu ada sesuatu yang disebut sel. Orang yang biasai beli jamu udean iku putih lak dibuak ya. Goblok iku. Wong iku kanggo protein awake kok. Kanggo apa? Kanggo kekuatan awake. Katutno pisan. Jare omongane engko nggarakno mripate blereng. Oh gak, awakmu dibujuki tukang jamu. Iya. Engko tukang jamu iku dilumpukno, digoreng dadi iwak lho. Katutno pisan. Nek kulite aja ditedhok, nek kulite ya. Kulite iku bener dibuang, tapi putih ambek kuninge iku sangat dibutuhkan badan. Lah, terus sing dimaksud kuning itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalamnya, yaitu ruh. Cara petik namanya las. Endok tatkala enggak ada lase, ketika dianggremi induknya apa jadi ayam? Tidak jadi. Kalau ada las pasti bisa. Maksudnya gini Bapak Ibu, Anda ketika saat uzlah ibarate anggrem. Ketika anggrem hanya satu yang diharapkan, si pitik, keluarnya anak yang disebut hidup. Ketika Anda uzlah, satu yang diharapkan adalah makrifat Allah. Itulah yang disebut hati yang hidup. Paham ya? Wis. Mula kalau uzlah ojo gampang metu. PT anggrem nek gelek ditinggal goleki lanangan, ndoke dadi mboten? Dadi buan. Buan. Mangkane aku melok toleransi. Kemarin saya katakan, oke lah aku gak keluar-keluar. Aku dalam jangka 40 hari dimulai hari ini setelah baiat, aku gak akan ngaji, gak akan opo wae kuno. Perlune aku ngiting awakmu baik secara zahir maupun batin, kecuali ngaji yang sudah kadung saya dipesen baru aku datangi. Paham nggih? Wis. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tolong nanti air
tiga hal tadi tetap di sampingmu sendiri-sendiri ya. Tolong airnya secara syariat dibuka. Bila mana gak lagu syariat gak usah dibuka, gak apa-apa. Wis nggo banyu kabeh apa Gung? Yang di luar juga begitu, yang di YouTube, yang di online. Tolong dekatkan pada dirimu air itu. Sampun siap? Yang di belakang sudah siap? Lho niku wau sekul tak delen nang ngene mriko ijukuken. Mangke ini balik ana sekul mbuh sekule sapa niku? Sak iwak, sak apa jenenge sak banyu nih. Dekatkan pada dirimu. Ojo dionceki telure, jarno. Wong durung wae netes kok. Jangan dikupas telurnya, tolong jangan dikupas dulu. Cuman airnya aja kau buka. Jikalau terpaksa tidak kau buka ya ndak apa-apa. Ngono lho. Sampun? Ayo di belakang sana tak tunggu. Tadi ada yang WA Gus, mumet-mumet nggak dapat sego jagung, wonten sego padang. Pokoknya merah putih ora apa-apa wis ngono ya apa maneh. Ora gelem tuku jagung entah terus di dang dhewe. Mungkin tak jelaske karepe yo napa niku. Sampun? Bon, sampean toto ati sampean, sampean tundukno ati sampean ning ngersani Allah. Wis sampean lepas semua apa urusan di rumah, urusan terhadap anak, terhadap istri, lepas. Terhadap siapapun urusan hutang, lepasen. Fokuskan hatimu pada hidup, pada dirimu. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arsadati wa masyayikhina. Al-Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i arwah fi hadhil majlis wa ghairahum, ij'alhum ya Allah min ahli dzikrika wa ahli syuhudika wa ahli ta'atika wa ahli ma'rifatika ila yaumiddin abadan abadan khalidina fiha. Al-Fatihah. Wabil khusus ila jami'i asatidina wa masyayikhina hatta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muntahum lahumul Fatihah.
Mohon ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zatullah, sifatullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, af'alullah, asma'ullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Al-Fatihah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yaitu wujud adanya hidup yang ada pada diri saya dan di semua alam. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud adanya ingsun dan semua alam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi Allah, mulai saat ini tidak ada yang kucintai dan tidak ada yang kusembah kecuali hidup. Dan saya bersaksi sesungguhnya semua apa yang terjadi semata-mata
hanya karena hidup. Al-Fatihah. 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 Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqiku. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli nal ahwali muqtahimi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli liminal ahwani muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwani muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mama doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mama doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mama doya wasi'al karomin. Al-Fatihah.